Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam mencari Tuhan, tentunya kita akan menemukan beberapa macam perbedaan manusia dalam menemukannya. Misalnya, jika dalam agama, maka pencarian itu ada di dalam dirinya. Sebagaimana ungkapan para arifillah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Tapi di sini, agama dalam arti keyakinan yang sesungguhnya. Jika dalam spiritual yang lain, pencarian itu ada di luar dari dirinya. Artinya pencarian di alam dengan mencermati keberadaan makhluk yang ada. Maka dalam visi spiritualnya, ruhaniyahnya, dia menemukan banyak lika-liku yang menghadangnya. Karena dalam jalan ini tidak praktis. Tamsilnya, jika kita ingin bertemu seorang raja, temui dulu bawahannya, ajudannya, sekretaris negaranya, para menterinya, diplomatnya, dan lain-lain. Itulah sebabnya dikenal para nabi, para rasul, waliullah, para kiai, ustadz, dan sebagainya. Padahal sebetulnya di antara mereka pun ada hijab dengan Allah. Maka dikenalah konsep rindu, cinta, dan sebagainya. Namun dalam agama simpel banget. Awaludin makrifatullah. Awal agama mengenal Allah. Artinya koneksi langsung dengan Allah. Karena Allah saja yang ada pada zahir sampai batin, pada awal sampai akhir. Tetapi di sini bukan maksud menafikan para nabi, para rasul, dan para waliullah. Bukan seperti itu. Maksudnya, tetapkan hati hanya kepada Allah semata. Walaupun kita mendapat pelajaran dari guru, secara zahirnya kita sangat menghormati mereka dan menjaga adab kepada mereka. Tetapi pada sisi batinnya kita, hanya Allah lah yang memberi kita pelajaran dan ilmunya. Inilah tauhid. Makanya dalam jalan ini tidak ada lagi dibicarakan tentang malaikat, iblis, manusia, dan lain-lain, bahkan alam semesta sekalipun. Karena seluruh nama telah jami atau terkumpul pada satu titik, yaitu Allah semata. Seluruh sifat yang ada hanya sifat Allah. Di dalam diri yang terkoneksi langsung dengan Allah adalah nafas dan kedipan mata kita. Jika kita telah mencermatinya, nafas dan kedipan kita, baru akan benar menyadari siapa yang wujud selama ini. Jadi, ketika takwa, berarti kita diibadahkan oleh Allah. Karena jika masih merasa ibadah, belum merasa diibadahkan Allah, berarti di sini ada dua kehendak, yaitu kehendak diri dan kehendak Allah. Nafas itulah yang memisahkan atau barzah antara kehendak Allah kepada hambanya. Dalam naik turunnya nafas, ada sir rahasia antara Allah dengan hambanya. Nafas tentunya berbeda dengan angin di rongga dada kita.
kedipan mata antara melek dan terpejam persekian detik. Tidak mungkin bagi yang normal melek terus tanpa kedipan mata. Kedipan mata dan nafas itulah kunci kesadaran hamba kepada Allah. Makanya disebut zikir anfus atau diri, yaitu nafas dan kedipan. Jika mencermati dengan seksama dua hal tersebut, tentunya akan ada faedahnya. Jika seorang hamba telah terbuka kesadarannya, maka tidak memiliki kesadaran tentang apapun kecuali Allah yang ada. Ketika tidur pun, ia akan bercakap-cakap dengan Allah. Ketika terpejam, ia melihat dirinya. Seperti anak kura-kura yang dididik induknya hanya dengan tatapan dan kedipan mata, tanpa kata sedikit pun. Makanya kura-kura ada yang umurnya ratusan tahun. Beda halnya dengan ikan yang berkomunikasi dengan gelombang suara, umurnya pendek dibandingkan dengan kura-kura. Artinya kedipan mata pun mempunyai potensi yang besar dalam mempengaruhi peradaban alam ini. Contoh, seperti orang yang melukis dengan meracik takaran obat. Kedipan matanya beda karena ada kejelian dalam mencermatinya. Begitu juga dengan orang yang basirohnya, tatapan matanya beda dengan orang yang cuma baca kitab agama. Seolah sudah tua karena kebijakan hikmahnya, padahal umurnya cuma 20 tahun. Makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, kenapa kamu tidak mau memperhatikan? Sekianlah, salam